Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik. Amin. Sebelum kita mulai acara presentasi ini, alangkah baiknya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah Allah muliakan. Amin. Yang kami hormati Bapak Abdul Yusuf SEMM selaku dosen mata kuliah marketing strategik serta rekan-rekan yang saya cintai. Saya Riki Hari Akbar selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Saya sendiri Riki Hari Akbar, yang kedua Hasanil Akrom selaku pemateri, yang ketiga Indriani Setiawan selaku pemateri, yang keempat Leni Rohmawati selaku pemateri, yang kelima Nur Hidayati selaku pemateri, yang keenam Rindi Ruspita Dewi selaku pemateri, dan yang terakhir Rizky Septia Andriani selaku pemateri. Kami akan mempresentasikan tentang analisis strategi pemasaran PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Latar belakang masalah. Air minum dalam kemasan atau AMDK merupakan salah satu jenis produk yang saat ini menjanjikan keuntungan, karena air merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk hidup, terlebih lagi manusia. AMDK yang pada mulanya hanya dikonsumsi oleh sebagian orang saja, saat ini sudah digunakan oleh semua kalangan masyarakat. Salah satu pelopor dan leader produk AMDK ini adalah Aqua yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk. PT Golden Mississippi Tbk didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia dan perusahaan industri air minum terbesar di Asia Pasifik. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Pada tahun 1990, PT Golden Mississippi berubah nama menjadi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Dan kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Aqua yang pada awalnya memiliki kesulitan dalam penjualan karena masyarakat pada waktu itu belum mengetahui mengenai air yang dikemas dan enggan untuk membelinya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Aqua akhirnya menjadi produsen yang dikenal di seluruh Indonesia dan menjadi pemimpin pasar AMDK. Menyelenggarakan program Aqua Peduli atau Aqua Cares sebagai langkah pendauran ulang botol plastik. Aqua menjadi materi plastik yang bisa dapat digunakan kembali. Tahun 1995, Aqua menjadi pabrik air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Mekarsari. Pemrosesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan bersamaan. Hasil sistem inline ini adalah botol Aqua yang baru dibuat dapat segera diisi air bersih di ujung proses produksi, sehingga proses produksi menjadi lebih higienis. Pada tahun 1998, PT Aqua Golden Mississippi melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah strategis lainnya yang dilakukan oleh Aqua adalah melakukan kerjasama dengan PT Unilever Indonesia yang akan memasarkan produk Lifetime Iced Tea dalam kemasan individual. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah bendera Danone Aqua, kini Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan atau AMDK yang terbesar di Indonesia. Tahun 2000 bertepatan dengan pergantian milenium,
Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Melihat perkembangan Aqua sebagai produsen AMDK yang cukup pesat dari waktu ke waktu, peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam bagaimana penerapan strategi pemasaran yang dilakukan PT Aqua Golden Mississippi Tbk hingga bisa bertahan sampai sekarang. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, yaitu bagaimana sejarah perkembangan PT Aqua Golden Mississippi Tbk, bagaimana analisis TUAS PT Aqua Golden Mississippi Tbk, serta bagaimana penerapan strategi pemasaran PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejarah perkembangan PT Aqua Golden Mississippi Tbk, mengetahui analisis SWOT PT Aqua Golden Mississippi Tbk, mengetahui penerapan strategi pemasaran yang dilakukan PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Kegunaan penelitian untuk peneliti yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah marketing strategik, serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan mampu membangkitkan kemampuan dalam menganalisis hal-hal yang terkait dengan pemasaran, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh komateri Indriani Setiawan. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih pada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan teori dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Dalam penyusunan ini diperlukan metode penelitian deskriptif, yaitu dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti menurut Sugiono tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kepuasan pelanggan pada air minum dalam kemasan. Desain penelitian. Dalam penyusunan makalah ini diperlukan data dan informasi yang tepat dan akurat. Untuk itu diperlukan beberapa metode penelitian yang sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan. Agar mendapatkan data dan informasi yang diperoleh dapat sesuai dengan permasalahan, maka terdapat beberapa data yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan tujuannya, penelitian itu ditunjukkan untuk mengetahui strategi pemasaran PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Yang kedua, berdasarkan metodenya, menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori, dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku. Dan hasil-hasil penelitian yang relevan adalah dengan variabel yang diteliti. Yang ketiga, berdasarkan jenis data dan analisis penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif untuk menentukan sejauh mana strategi pemasaran PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono, variabel penelitian terdapat dua subjek, yaitu yang pertama, definisi konseptual. Definisi konseptual yaitu penegasan penjelasan suatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep atau kata-kata yang tidak harus menunjukkan sisi atau dimensi, pengukuran atau tanpa menunjukkan deskriptor dan indikatornya dan bagaimana mengukurnya. Yang kedua, definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu konsep yang mengandung kejelasan dan ketegasan mengenai deskriptor atau aspek-aspek yang terkandung atau tercakup.
dan indikator atau tanda-tanda keberagaman atau variabilitas. Konsep yang akan diteliti itu yaitu yang terukur. Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah didefinisikan, maka perlu adanya definisi operasional dari masing-masing sebagai upaya pemahaman dalam penelitian. Yang terakhir, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu berupa sumber data atau jenis dan sumber. Data merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan, dan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi teknis atau jenis penelitian yang akan digunakan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode dengan cara data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan yang berbeda dengan tujuan penelitian yang dirumuskan. Dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau internet yang dimaksudkan untuk memperoleh landasan teori tentang manajemen pemasaran, manajemen strategi, dan strategi pemasaran. Landasan teori. Pengertian manajemen. Menurut Malayu SP Hasibuan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia edisi revisi tahun 2003, manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur atau mengelola. Manajemen termasuk kelompok ilmu sosial dan proses, karena di dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Misalkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan menurut Dr. S.P. Siagian dalam buku Filsafat Administrasi Manajemen mengemukakan manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain. Pengertian pemasaran. Pemasaran pemegang peranan penting dalam perusahaan karena bagian pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen, lingkungan perusahaan, dan lingkungan perusahaan lainnya. Berikut ini pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli sebagai berikut. Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Philip Kotler dan Kevin Landekeller tahun 2008, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingan. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landekeller tahun 2008, pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Pengertian manajemen pemasaran. Setelah kita mengetahui pengertian dari pemasaran, maka kita harus mengetahui pengertian manajemen pemasaran. Berikut ini pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen sebagai seni dan ilmu memilih target pasar dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan target pasar itu, menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong tahun 2008. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landekeller tahun 2008, manajemen pemasaran sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Pengertian bauran pemasaran. Cakupan kegiatan pemasaran ditentukan oleh konsep pemasaran yang disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Elemen-elemen bauran pemasaran terdiri dari semua variabel yang dapat dikontrol perusahaan dalam komunikasinya dengan dan akan dipakai untuk memuaskan pasar konsumen sasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri dari 4 elemen, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Sementara itu, untuk pemasaran jasa, perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan penambahan 3 unsur, yaitu orang, fasilitas fisik, dan proses, sehingga menjadi 7 unsur atau 7P. Ketujuh elemen saling berhubungan dengan satu sama lain dan dapat dikombinasikan sesuai dengan lingkungan, baik di dalam maupun di luar perusahaan, agar tujuan perusahaan dapat tercapai.
Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Hal ini juga didukung oleh pendapat swasta. Strategi adalah serangkaian-rangkaian besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Menurut Philip Kotler dan Armstrong tahun 2008, strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan mendapatkan keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Terima kasih kepada pemateri Indriani Setiawan yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Leni Rahmawati. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya di sini akan membahas tentang profil perusahaan PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Pembahasan profil perusahaan. Visi Aqua telah menjadi bagian dari keluarga sehat Indonesia selama lebih dari 30 tahun. Sebagai pelopor air minum dalam kemasan sejak didirikan tahun 1973. Kini Aqua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehat masyarakat Indonesia. Dulu dan kini, Aqua tetap dan selalu menjadi yang terbesar dan terdepan di Indonesia. Volume penjualan Aqua merupakan volume penjualan terbesar di dunia untuk kategori air mineral. Misi 1. Melakukan program untuk menyehatkan konsumen Indonesia dan Asia Pasifik. 2. Meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan standar dunia. Pemberian lisensi disertai dengan kewajiban penerapan standar produksi dan pengendalian mutu yang prima. 3. Menyiapkan sumber air minum dalam kemasan yang sehat, murni, bening, dan bebas bakteri dengan melakukan pengujian produk setiap tetesnya berdasarkan standar internasional. 4. Meningkatkan kualitas manajemen di seluruh organisasi dan peningkatan research development menuju Aqua ISO 9002. Sejarah perusahaan. Sejak tahun 1998, Aqua sudah dimiliki oleh perusahaan multinasional dalam bidang makanan dan minuman asal Prancis, Grup Danone. Hasil dari penggabungan PT Aqua Golden Mississippi dengan Danone, Aqua Group didirikan oleh Tirto Utomo sejak 1930 sampai dengan 1994. Warga asli Wonosobo yang setelah keluar bekerja dari Pertamina dan bekerja di Petronas mendirikan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk di Indonesia sejak tahun 1973. Selain di Indonesia, Aqua juga dijual di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia dan merupakan salah satu merek AMDK yang paling terkenal di Indonesia, sehingga telah menjadi seperti merek generik untuk AMDK. Saat ini terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan berbeda-beda, yaitu 3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Brastagi, Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibaya Kindo. Pada tahun 1982, Tirto mengganti bahan baku air yang semula berasal dari sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri, karena dianggap mengandung komposisi mineral alami yang kaya nutrisi seperti kalsium, magnesium, potasium, zat besi, dan sodium. Willy Siddhartha, sales dan perakit mesin pabrik pertama Aqua,
merupakan orang pertama yang memperbaiki sistem distribusi Aqua. Ia memulai dengan menciptakan konsep delivery door to door khusus yang menjadi cikal bakal sistem pengiriman langsung Aqua. Konsep pengiriman menggunakan kardus-kardus dan galon-galon menggunakan armada yang didesain khusus membuat penjualan Aqua secara konsisten menanjak hingga akhirnya angka penjualan Aqua mencapai 2 triliun rupiah pada tahun 1985. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirto sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi Tbk sempat meninggal suaminya Tirto Utomo menjual sahamnya kepada grup Danone pada 4 September 1998. Akuisisi tersebut dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan penempatan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Aqua menghadirkan kemasan botol kaca baru 380 ml pada 1 November 2001. Pada tahun 2013, Aqua meluncurkan produk Maison, merupakan merek minuman isotonik bernutrisi dari produsen Aqua. Maison tersedia dalam kemasan botol PET 500 ml dalam 6 pilihan rasa, yaitu lychee lemon, orange lime, apple guava, mangga queni, cocopina, fresh in juice strawberry, fresh in crispy apple. Maison juga tersedia dalam kemasan botol PET 1,5 liter yang untuk sementara waktu tersedia dalam rasa lychee lemon. Penghargaan yang diperoleh Aqua yaitu tahun 2002, Aqua mendapatkan penghargaan Indonesia Best Brand Award dan mengimplementasikan program kesempatan kerja bersama. Pada tahun 2003, Indonesia Customer Satisfaction Award, Indonesia Best Brand Award, Value Creator Award, Charter of Excellence in Primary Education atau Piagam Pendidikan Dasar Bermutu. Pada tahun 2004, Aqua mendapatkan penghargaan Super Brand dan Indonesia Best Brand Award. Pada tahun 2005, Aqua juga mendapatkan penghargaan Packaging Customer Branding, Indonesia Best Brand dan Indonesia Golden Brand. Pada tahun 2004, Aqua mendapatkan penghargaan Indonesia Best Brand dan Indonesia Golden Brand. Pada tahun 2007, Aqua mendapatkan penghargaan Indonesia Platinum Brand Award. Pada tahun 2009 dan 2010, Aqua mendapatkan penghargaan yang sama yaitu MDGs atau Millennium Development Gold Award. Pada tahun 2011, Aqua mendapatkan penghargaan Good Design Selection atau IGDS untuk Gold Award Desain Terbaik Indonesia 2011. Pada tahun 2012, Aqua mendapatkan penghargaan Desain Terbaik Indonesia untuk Aqua Reflection. Pada tahun 2013, Aqua mendapatkan pemenang penghargaan Indonesia MDG Award 2012 kategori pendidikan untuk School Supporting Program di Kebon Jeruk, Kecamatan Gondang Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pada tahun 2014, Aqua mendapatkan penghargaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat atau GKPM Award 2014 dari Corporate Forum for Community Development atau CFCD untuk program sosial dan lingkungan Aqua Group. Dan masih banyak lagi penghargaan yang diperoleh oleh Aqua.
Berikut adalah produk dan layanan yang diberikan PT Aqua Golden Mississippi, dan produknya bisa dilihat di slide berikut, dan layanannya yaitu Aqua Menyapa. Terima kasih kepada pemateri Leni Rohmawati yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri Nur Hidayati. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya di sini akan membahas tentang analisis visi dan misi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Hasil penelitian, visi dan misi yang disesuaikan. Improve Vision atau visi yang disesuaikan adalah menjadi produsen air mineral terbaik dan berkualitas tinggi di Indonesia khususnya, di dunia pada umumnya. Improve Mission atau misi yang disesuaikan yaitu 1. Melakukan program untuk menyehatkan konsumen di Indonesia dan dunia. 2. Meningkatkan mutu dan berdaya saing di bidang AMDK di seluruh dunia. 3. Menyiapkan sumber air minum dalam kemasan yang sehat, yang murni, bening, dan bebas bakteri dengan melakukan pengujian produk setiap tetesnya berdasarkan standar internasional dan membuat packaging produk yang ramah lingkungan. Menurut kami, visi harus dibuat lebih jelas, singkat, padat, dan menitik beratkan pada pelayanan terbaik konsumen, berkualitas, bermutu, dan menggambarkan selera konsumen di Indonesia pada umumnya. Misi dibuat harus lebih fokus pada beberapa aspek seperti kesejahteraan karyawan yang berprestasi, transparansi pihak internal dan eksternal, serta kerjasama yang saling menguntungkan beberapa pihak, konsumen, karyawan, dan lain-lain. Pada kenyataannya, aksi dan implementasi visi dan misi PT Aqua Golden Mississippi Tbk sudah bagus dan mumpuni, tetapi memang masih banyak kekurangan, seperti pada fokus kesejahteraan karyawan, kepercayaan dan pelayanan konsumen, dan kerjasama antara perusahaan yang dilakukan bisa menguntungkan tidak terlalu ditekankan. Dilihat dari tabel total market share air minum dalam kemasan atau AMDK, Aqua dari tahun ke tahun tetap menjadi market leader di bidang air minum dalam kemasan atau AMDK. Peta lokasi operasi PT Aqua Golden Mississippi Tbk seperti yang di layar dapat dilihat menjelaskan lebih dari satu negara produk Aqua dipasarkan. Karena hal itu Aqua menjadi market leader. Kedua, di bawah naungan Danone Group, diharapkan Aqua bisa lebih luas lagi memasarkan produknya. Terima kasih kepada pemateri Nur Hidayati yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rindi Ruspita Dewi. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatannya. Saya di sini akan membahas tentang analisis cost dan market share PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Analisis TOS PT Aqua Golden Mississippi Tbk. PT Aqua Golden Mississippi Tbk memiliki ancaman terhadap produknya antara lain persaingan dengan sesama agen, mulai muncul produk-produk AMDK baru, munculnya banyak depot-depot air minum isi ulang, adanya kenaikan bahan baku untuk kemasan seperti plastik untuk label dan bahan untuk pembuatan kemasan. Kerusakan lingkungan atau global warming dapat mengganggu produktivitas bahan baku. Ketatnya persaingan yang dilakukan oleh pesaing dalam hal iklan dan inovasi. Lokasi sumber air dan limbah kemasan yang semakin sedikit. Melemahnya daya beli konsumen, banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang sama dan kreatif, serta medan tempuh terutama di wilayah pelosok Indonesia sulit sehingga terkadang mengganggu sistem distribusi. Untuk kelemahan itu sendiri, yaitu kemasan tidak ramah lingkungan, Aqua masih menggunakan proses ozonisasi, keterlambatan distributor produk, Aqua botol dapat dipalsukan, hanya harga lebih mahal dibandingkan produk lain, permintaan pasar yang belum terpenuhi, rendahnya mutu atau kualitas air bersih di Indonesia, permintaan pasar yang belum terpenuhi, eksistensi brand, serta kendali pasokan atau stok berada di distributor utama.
Untuk peluang, image positif masyarakat, dukungan dari pemerintah, mempunyai peluang untuk merambah agen-agen kecil yang belum mempunyai dasar lokal. Pemberian bantuan untuk wilayah terpencil merupakan salah satu promosi Aqua bahwa Aqua juga peduli terhadap sesama. Ada value untuk masyarakat. Menjadi produk berbasis kesehatan yang semakin populer. Bisnis AMDK yang menjanjikan. Bahan baku untuk wilayah Indonesia yang melimpah, proses produksi yang ramah lingkungan, serta Aqua mempunyai kesempatan besar untuk bisa menembus pasar lingkungan. Untuk kekuatannya itu sendiri, 1. Aqua merupakan market leader dalam medan persaingan di berbagai produk di Indonesia. Inovasi berupa kemampuan untuk meremajakan produk agar tidak menjadi tua, memiliki brand image yang kuat. Aqua memiliki jaringan distribusi AMDK yang terluas di Indonesia. Aqua menjadi pabrik air mineral di Indonesia yang menerapkan sistem produk di inline di pabrik Mekarsari. Citra produk yang bagus dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Perluasan jaringan di dalam dan di luar negeri. Slogan brand yang menarik dan mendidik. Kualitas bahan baku yang bermutu serta packaging produk yang bagus. Harga saham PT Aqua Golden Mississippi Tbk tahun 2010 menjelaskan, terlihat bahwa harga saham Aqua pada tahun 2010 menunjukkan kisaran antara Rp7.000 dengan jumlah 110 juta saham. Dapat diartikan bahwa Rp7.000 dikali 110 juta saham menghasilkan 770 miliar. Market share AMDK botol di Indonesia tahun 2010. Company market share by volume bottle water Indonesia 2010 hingga 2011 menjelaskan bahwa bisa dilihat di gambar Aqua masih menduduki peringkat teratas dalam kategori AMDK botol market share dengan nilai 60% pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 62% di tahun 2011. Terima kasih kepada pemateri Rindi Ruspita Dewi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri Rizky Septi Andriani. Kepadanya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya. Saya di sini akan membahas tentang materi terakhir di pembahasan ini, yaitu posisi pasar PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Ya, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Aqua berada di posisi pertumbuhan jumlah 3 rata-rata 2,19. Untuk Y-matrix, PT Aqua pun masih menunjukkan pada tingkat pertumbuhan jumlah 3 rata-rata 2,19. Dari gambar tersebut, PT Aqua berada pada kuadran 2. Strateginya yaitu 1. Pengembangan pasar, 2. Penetrasi pasar, 3. Pengembangan produk, 4. Integrasi horizontal, 5. Divestasi, 6. Likuidasi. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan ini. Kesimpulannya adalah 1. PT Aqua Golden Mississippi Tbk adalah perusahaan pelopor AMDK pertama kali dan terkenal di Indonesia. Bahkan Aqua menjadi merek generik dalam kategori AMDK. Yang kedua, sebagai perusahaan besar dan profesional, Aqua diorganisasikan secara terpusat dari operasi desentralisasi. PT Aqua Golden Mississippi Tbk pun adalah anggota dari Aqua Group. Yang ketiga, Aqua berasal dari bahasa Latin, yang artinya adalah air dan mudah diucapkan untuk pembicara setiap bahasa. Pemasaran menyediakan keunggulan bersaing yang utama di antara pembuat air dalam botol, penyaluran yang efisien dan pengiklanan untuk membedakan dan memproduksi satu kesetiaan pada merek adalah kunci sukses. Dan yang keempat, media pemasaran yang digunakan PT Aqua yaitu seluruh media tak terkecuali bis, taksi, TV,
radio, koran, sosial media, dan majalah dengan membawakan logo dan slogan biru Aqua yang berbeda. Selanjutnya, saran untuk PT Aqua Golden Mississippi Tbk adalah 1. Penerapan sistem go publik yang mampu memperbaiki struktur pemodalan menjadi lebih sehat. Hendaknya dilakukan peninjauan lebih lanjut sehingga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain untuk berkembang lebih maju. Yang kedua, penataan perusahaan khususnya dalam organisasional perlu adanya tinjauan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi Tbk untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan tersebut berkembang. Yang ketiga, dengan menggunakan media komunikasi sebagai sarana promosi merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat meningkatkan citra perusahaan tersebut. Yang keempat, harga produk jangan terlalu mahal karena banyak pesaing langsung Aqua yang harganya lebih murah. Yang kelima, tingkatkan distribusi yang merata ke seluruh tanah air agar semua bisa mengkonsumsi Aqua secara merata pula. Yang keenam, lengkapi berkas-berkas PT Aqua seperti annual report di official website agar memudahkan pencari informasi, khususnya para mahasiswa yang melakukan penelitian. Sebelum mengakhiri presentasi ini, ada quote dari kelompok kami, yaitu "Life is all about love, so spread love, not hate, because without love, life is a mistake." Yang artinya, hidup itu semuanya tentang cinta. Jadi, tebarkanlah cinta bukan kebencian. Karena tanpa cinta, hidup adalah sebuah kesalahan. Baiklah, sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon dimaafkan apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul. Piring kiri. Sukses.